Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Uliana Rahmah dari kelompok 40 KKN MIT UIN Wali Songo Semarang di acara di podcast Dar Der Dor. Pada kesempatan kali ini kami mengundang narasumber yang bernama Vika Rahmaniah Hidayah. Beliau merupakan penulis buku Solehah Nan Cerdas dan aktivis kesetaraan gender. Kemudian mengenai isu kesetaraan gender selalu mengiringi kehidupan masyarakat tradisional hingga modern saat ini. Berbicara tentang gender tentunya bukan suatu hal yang baru, karena maraknya gerakan dan tuntutan mengenai kesetaraan gender yang telah disuarakan di berbagai wilayah. Meskipun upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam suatu tatanan sosial yang dilakukan, nyatanya dalam masalah ini belum menjadi usang. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, kami akan membahas mengenai bias gender sebagai warisan budaya patriarki. Nah, yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yaitu Mbak Vika Rahmaniah Hidayah. Kepada Mbak Vika dipersilahkan mengenai pandangan mengenai kesetaraan gender di era saat ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Vika, ya, sebagai penulis buku Solehah Nan Cerdas dan juga ikut dalam aktif juga dalam isu-isu tentang kesetaraan gender, tentang perempuan dan anak begitu. Nah, mengingat hal tentang kesetaraan gender itu ya, sebetulnya itu harus sekali kita gaungkan. Kenapa? Soalnya kita tuh yang paling penting tuh kita pahami dulu, gender itu apa sih? Apa sih bedanya seks? Kan kadang kan ada ya bilangnya gender itu kayak jenis kelamin. Jadi ada yang pakainya angket, tulisannya itu bukan jenis kelamin tapi gender, laki-laki atau perempuan. Padahal ya kita tuh harus pahami dulu bahwa gender itu tuh bukan tentang jenis kelamin biologis yang melekat, tetapi bagaimana perannya, ya, sikapnya, sifatnya laki-laki dan perempuan itu yang ada di masyarakat. Jadi itu tuh dikonstruksi oleh masyarakat. Bukan bawaan seperti yang kayak biologis kayak gitu loh. Kalau misalnya seks itu kan jenis kelamin laki-laki, perempuan yang memang sudah melekat kan. Udah pasti itu jenis biologisnya. Tapi kalau misalnya gender ini itu adalah sifatnya, perannya kayak gitu dalam suatu masyarakat. Jadi ini tuh bisa dipertukarkan. Misalnya yang laki-laki, ya, laki-laki itu biasanya dia tuh passionnya di bakatnya make up, jadi muah. Nah, itu bisa. Kemudian kayak perempuan, dia di teknik, pekerjaan yang berat, yang biasanya katanya itu laki-laki. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan gender. Nah, mengenai kesetaraan gender itu tuh sangat dibutuhkan sekali. Kenapa? Soalnya untuk membangun Indonesia yang lebih berkembang lagi, yang lebih maju. Soalnya dengan adanya kesetaraan ini tuh bisa mengoptimalkan kinerjanya laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi, sehingga itu bisa mengentas kemiskinan gitu. Kalau misalnya adanya itu kan otomatis laki-laki yang selalu diunggulkan misalnya, atau perempuan yang selalu diunggulkan misalnya dalam hal yang teknik-teknik, ya udah yang boleh bekerja itu laki-laki saja, perempuan tuh nggak boleh. Misalnya dalam hal memasak, jadi koki, jadi chef, yaitu perempuan saja, laki-laki tidak boleh. Nah, itu dengan adanya kesetaraan itu supaya apa? Mempunyai peluang yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, supaya bisa mengoptimalkan kemampuannya untuk apa? Untuk mengasih manfaat ke masyarakat. Begitu. Mbak, bagaimana menurut Mbak mengenai peran antara laki-laki dan perempuan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat saat ini? Ya. Nah, ini masyarakat kita itu mungkin kalau misalnya teman-teman di sini itu mempunyai kesempatan bisa kuliah, itu kan suatu anugerah sekali. Ada juga yang
di luar sana itu, apalagi perempuan itu kadang nggak dibolehkan kuliah. Ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, atau juga nanti bakalannya di dapur aja, nganuin anak aja, nggak, ya udah nggak ada manfaatnya kan dibilangnya kayak gitu. Nah, jadi itu kalau misalnya di lingkungan ya masih pengotak-kotakan, jadi di kotak-kotakan. Laki-laki, ya udah anak laki-laki mainnya main mobil-mobilan aja. Kamu jangan main boneka. Itu mainannya anak perempuan. Kemudian perempuan ada yang main mobil-mobilan. Hei, kok kamu kayak bocah lanang, kayak anak laki-laki. Nggak boleh mainan mobil-mobilan. Ini tuh buat laki-laki. Nah, itu sebuah bentuk pas awal sejak kecil itu kita sudah di kotak-kotakan begitu. Jadi laki-laki harus begini, tidak boleh nangis, kemudian jangan lemah dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan yang lemah lembut, soalnya memang harusnya mengurus anak dan lain sebagainya. Padahal mengenai tugas-tugas itu harusnya sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Misalnya relasinya itu kesepakatannya apa? Kalau memang laki-lakinya itu bisa mengurus rumah, kenapa tidak? Misalnya perempuan juga bisa bekerja di luar, kenapa tidak? Kayak gitu. Jadi memang di lingkungan kita itu masih ada pengkotak-kotakan, diskriminasi. Maksudnya yang laki-laki ya pokoknya yang ini aja lah, berat sekali kayak gitu, pekerjaan yang berat sekali. Kemudian yang perempuan ya udah jangan kayak gitu, pokoknya kamu nggak usah sekolah lah tinggi-tinggi ataupun apa kayak gitu kan. Itu sebuah dikotak-kotakan sebagai bentuk, oh ini laki-laki, oh ini perempuan. Tapi itu hanya sebatas konstruksi sosial. Beda lagi, Cak. Soalnya kan kalau di Jawa itu kan kayak gitu banget ya, melekat banget ya. Tapi ada juga yang di luar Jawa itu bahkan ada yang menafkahi itu tuh perempuan, bukan laki-laki. Bahkan ada yang mau menikahkan kan ya, yang melamar itu kan perempuan kan. Nah, itu sebuah bentuk gender, yang dinamakan gender itu sebagai konstruksi sosial. Perannya kita, sifatnya laki-laki perempuan, sikapnya itu bagaimana gitu di suatu sosial itu sesuai dengan budayanya yang ada di situ gitu. Berarti tergantung kondisinya ya. Iya, kondisi lingkungannya. Misalnya nih ada A sama B. Nah, anak si A itu memang sudah dididik ya, hidupnya itu susah. Kemudian padahal dia perempuan, hidupnya susah. Kemudian selalu diminta untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Otomatis yang berat-berat sekali semuanya. Otomatis dia kan mempunyai sifat yang harus tangguh, mentalnya kuat. Ada juga laki-laki tapi hidup di keluarga yang memang dimanjakan, semua lingkungannya itu perempuan. Otomatis kan bisa jadi sifatnya juga ikut-ikutan perempuan, main-mainannya juga ikut-ikutan perempuan. Nah, itu sebuah perbedaannya yang ada di lingkungan. Jadi sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Makanya kita kan nggak bisa bilang kok dia cowok ini banget ya, apa-apa langsung dibawa perasaan. Nah, boleh jadi dia memang didikan di lingkungannya demikian gitu. Jadi kita tidak bisa langsung ngejudge orang seperti itu, sedangkan didikannya latar belakangnya itu seperti apa, kita itu nggak ada yang tahu. Misalnya kok dia perempuan kok ya tangguh banget, keras kepala sekali, egois sekali. Nah, kita tidak tahu dia hidup di lingkungan yang bagaimana, kenapa dia sampai begitu tuh. Jadi sesuai dengan lingkungannya. Kemudian bagaimana tanggapan Mbak mengenai fenomena bias gender yang marak terjadi saat ini? Nah, ini kalau tanggapan Mbak Vika itu kayak sangat mengenaskan ya. Maksudnya gimana ya? Soalnya biasanya ya, yang kalau kita lihat di dunia pekerjaan aja deh, Mbak Vika kan ini kan udah masuk ke dunia kerja ya. Nah, di situ seakan-akan laki-laki yang harus selalu dia menjadi pemimpin. Tempat duduk aja tuh bagian cewek itu belakang semua, cowok itu di depan semua. Nah, apa susahnya? Maksudnya kan kita sama ya, dalam hal pekerjaan itu kan kita sama, mempunyai tugas tupoksi yang sama. Kenapa harus dibedakan sedemikian rupa? Apalagi kalau misalnya kepanitiaan dan lain sebagainya. Ibu-ibu jangan dijadikan ketua, nanti pasti repot dan sebagainya. Tapi kalau misalnya mempunyai kemampuan, kenapa tidak? Jadi sebetulnya yang harus kita lihat itu adalah kemampuan setiap individu tanpa melihat jenis kelaminnya, entah itu laki-laki maupun perempuan, kayak gitu. Soalnya setiap potensi itu ya kita harus angkat supaya tetap menjadi potensi yang baik, kayak gitu. Jangan sampai kita bungkam gitu. Soalnya kan kalau di masyarakat itu kan gini,
laki-laki ya, laki-laki itu misalnya main ataupun bekerja sampai malam, dibilangnya wah dia laki-laki yang sangat bekerja keras sekali ya, soalnya pulangnya malam kayak gitu. Berarti sangat bertanggung jawab untuk keluarganya. Tapi misalnya ibu-ibu pulangnya malam, kok ibu-ibu dia tuh perempuan kok pulangnya malam jadi lonte ya, kan kayak gitu. Jadi tuh itu sebuah konstruksi sosial yang membeda-bedakan, diskriminasi, padahal kita tidak tahu kan apa yang harus dikerjakan, apa yang menjadi bebannya kayak gitu. Nah, ini makanya adanya kesetaraan gender itu supaya kita membuka pemikiran, supaya kita tidak mudah ngejudge seseorang, soalnya kita nggak tahu apa yang dia dapatkan gitu, apa yang dia bebankan dan lain sebagainya, mendapatkan beban apa gitu. Lebih ke situ. Itu sih yang masih sering ya terjadi saat ini. Iya, banyak sekali soalnya. Apalagi kalau misalnya gini, ada nih dalam satu keluarga, mungkin itu yang belum paham tentang bahwa laki-laki perempuan tuh mempunyai akses yang sama, membolehkan, mempunyai hak yang sama. Nah itu tuh gini, anak laki-laki dibolehkan kuliah, anak perempuan udah Dok nggak usah kuliah, nanti kamu dinikahkan aja langsung kayak gitu. Nah itu kan otomatis membungkam sebuah pengetahuannya dia, kompetensinya dia kayak gitu, sehingga ya kasihan juga. Sedangkan kalau misalnya dia punya potensi, bagaimana? Sedangkan di Indonesia juga, di negara kita itu membutuhkan sumber daya manusia yang memang mumpuni ya, mumpuni di bidang apa saja, tidak memandang laki-laki dan perempuan Ya biasanya kan di lingkungan perempuan yang masih kayak perempuan tuh cuman bisanya harus di rumah, di dapur. Iya, di sumur, di kantor itu kan. Iya, itu adalah budaya patriarki sih. Makanya bias gender itu tuh sebagai warisan budaya patriarki. Soalnya apa? Zaman dulu itu sudah memang melanggengkan hal itu. Dan dianggap memang laki-laki itu ya tugasnya produktif ya. Soalnya nanti akan menafkahi, kemudian bekerja di dalam rumah, di luar rumah, kemudian menjadi sosok publik kayak gitu kan. Sedangkan kalau perempuan itu tugasnya itu di domestik. Soalnya dia itu nantinya akan menjadi ibu, nanti yang akan mengasuh dan lain sebagainya. Padahal kan mengasuh itu ya tugasnya sama-sama, tugasnya bersama, bukan tugasnya ibu aja kayak gitu. Tapi kan pemikiran zaman dulu kan ya udah mengasuh itu ya tugasnya ibu, laki-laki ya ayahnya udah yang penting ngasih nafkah, udah selesai. Padahal ya kadang masih ada ya ibu bekerja. Iya, itu malah banyak sekali ibu yang bekerja, itu malah banyak sekali. Bahkan fenomena saat ini yang tak lihat itu malah kebanyakan yang lebih produktif itu perempuannya, ibu-ibunya gitu kan. Apalagi pas ada pandemi itu yang sangat banting tulang itu kan ibu-ibunya ya semuanya gitu. Selanjutnya apa yang melatar belakangi terjadinya fenomena bias gender pada saat ini? Nah itu yang menjadi latar belakangnya awalnya adanya budaya Patriarki gitu, yang membedakan laki-laki dan perempuan tugasnya. Jadi sejak kita kecil pun, sejak kita SD pun pasti selalu ditanya kalau tugas PPKN kan ya, ibu tugasnya memasak, bapak tugasnya bekerja. Nah itu kan kita sudah dikasih bekal begitu. Oh berarti bapak itu masak. Ada yang jawab ibu tugasnya bekerja. Kok disalahkan? Nah padahal emang kenyataan yang dilihat di rumah kan emang bekerja ya. Ya itu sebuah konstruksi sosial yang memang budaya-budaya patriarki yang sudah mengakar di lingkungan kita. Jadi laki-laki memang diunggulkan kalau misalnya pakai budaya patriarki ya, laki-laki itu diunggulkan. Dan bahkan sebetulnya dengan adanya budaya ini itu malah menjadi tekanan loh, tekanan untuk laki-laki juga. Misalnya nih, laki-laki itu sudah menikah, kemudian mendapatkan penghasilan yang lebih sedikit dibandingkan perempuan, pasti kan diomonginnya banyak banget. Kok kamu malah penghasilannya lebih sedikit? Harusnya kan kamu penghasilannya lebih banyak. Nah itu kan tekanan lagi. Kemudian misalnya belum mendapatkan pekerjaan, harusnya kita support, malah bilangnya, lah kamu gimana sih laki-laki nggak becus jadi laki-laki, atau nggak sih niat jadi laki-laki nggak sih? Kok kamu nggak bekerja kayak gitu? Padahal kan namanya rezeki kita nggak ada yang tahu ya. Nah dengan adanya ini ya, ilmu tentang kesetaraan gender itu supaya kita memahami hal itu, tidak selalu melanggengkan tentang budaya patriarki
gitu, yang pastinya merugikan laki-laki dan juga merugikan perempuan gitu. Mbak, dengan mengetahui dampak negatif bias gender tadi yang menunjukkan bahwasannya terdapat ketidakseimbangan peran perempuan dan laki-laki, apakah terdapat hubungannya dengan warisan budaya patriarki? Mengingat masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan patriarki yang sangat kita tahu sampai sekarang, tinggi banget. yang menekankan peran laki-laki daripada perempuan, walaupun tidak sepenuhnya menganggap bahwa laki-laki selalu lebih berkuasa, nah dibanding perempuan dalam segala aspek. Nah itu kalau misalnya tentang pendapatnya bagaimana ya, pandangan kayak gitu ya. Nah itu memang ya adanya budaya itu, budaya patriarki itu. Jadi kita tidak bisa, kita lahir di tubuh bumi ya Indonesia di Pulau Jawa yang memang sudah menganut budaya patriarki kayak gitu. Sedangkan ada juga di belahan mana itu menganut budaya matriarki, itu yang mengunggulkan perempuan. Nah, sedangkan kalau di sini itu kan yang mengunggulkan laki-laki. Jadi laki-laki mempunyai akses yang sangat luas. Misalnya mau promosi jabatan, oh iya langsung gampang. Kalau misalnya perempuan kan promosi jabatan susah. Dibilangnya, ya kan nanti itu kamu ada cuti hamil, kemudian nanti ada anaknya gimana, ngurusin suaminya bagaimana, gitu. Jadi seakan-akan dengan adanya budaya ini, dengan adanya ini tuh menjadikan bias, semuanya bias, diskriminasi di mana-mana, pengkotak-kotakan, seakan-akan ya udah memasak ya. Kalau misalnya ada yang jadi chef, kok chef kok laki-laki sih, jadi mual laki-laki, kok mual laki-laki sih, bencong ya, dan kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya perempuan ada di bidang teknik pertambangan, kok perempuan di pertambangan sih, kan itu kan tugasnya laki-laki. Nah siapa yang ngasih tugas itu sebagai tugasnya laki-laki? Itu kan hanya sebatas konstruksi sosial. Padahal ketika mampu, memang dia suka di situ, passionnya di situ, geluti sesuai dengan kemampuan gitu, sesuai dengan potensinya, tidak membeda-bedakan hanya perihal laki-laki dan perempuan kayak gitu. Kalau kita membahas tentang kesetaraan gender ya, soalnya ini kan tentang peranan di lingkungan publik dan di lingkungan domestik gitu. Jadi kita sama-sama berbagi, mempunyai hak yang sama, mempunyai kewajiban yang sama kayak gitu, untuk menjadikan apa, mengasih kemanfaatan ke masyarakat seluas-luasnya. Lebih ke situ, tujuan utamanya adalah itu. Kemudian faktor apa saja yang dapat menyebabkan munculnya budaya patriarki? Nah itu kalau pas awalnya itu tuh yang Mbak Vika ketahui ya, yang sependek yang Mbak Vika baca itu memang awalnya dengan perbedaan biologis ya, jenis kelamin biologis. Kalau laki-laki kan tidak mengandung, perempuan kan mengandung, kemudian punya anak, melahirkan, sehingga itu yang membedakan dulu, membedakan bahwa oh iya soalnya perempuan itu tidak, laki-laki itu tidak mempunyai beban yang kayak perempuan kayak gitu loh, mengandung. Makanya adanya pembedaan itu, budaya patriarki itu, dan itu selalu dilanggengkan sampai saat ini. Nah kenapa sih kok sampai saat ini masih dilanggengkan budaya itu? Padahal kan ya itu kan kalau kita bilang tidak baik ya, soalnya membatasi misalnya laki-laki memang sukanya chef, jago chef masak, kemudian memang muat ya kan, bagus, tapi dibatasi. Jadi desainer juga dibatasi, perempuan juga dibatasi, misalnya dia juga bagus di pertambangannya, di teknik, di mekanisme dan lain sebagainya, mekanik ya kayak gitu kan, dibatasi. Nah itu kan sebetulnya tidak baik ya dengan adanya budaya itu. Seharusnya kalau misalnya kita supaya tidak melanggengkan itu, awalnya di mana? Awalnya itu di lingkungan keluarga. Jadi orang tua kita ya yang akan sebagai calon ibu, calon bapak, itu kita nantinya ketika ke anak itu jangan sampai membedakan anak laki-laki, hei kamu jangan nangis ya, nanti masa cowok nangis, tinggal bilang aja nggak apa-apa nangis, tapi jangan lama-lama, nggak apa-apa nangis, itu hal yang biasa, itu sebuah manusiawi, itu sebuah emosi kamu kan kayak gitu kan. Nah ini kan udah ada parenting ya, kita kan udah pada tahu. Kemudian saya ke perempuan, main-mainan mobilan, oh kamu suka ya di mobil-mobilan ya kayak gitu. Jadi kita selalu optimalkan ini apa namanya, bakatnya anak dan kesukaan anaknya itu di mana gitu, tidak melihat hal-hal jenis kelaminnya laki-laki dan perempuannya
begitu. Menaik kesukaan juga ya. Iya, memaksakan. Jadi kita tuh harusnya tetap dukung tanpa membedakan, oh ini laki-laki harusnya tetap di sini, oh ini perempuan harusnya di sini, tanpa mengkotak-kotakan begitu. Tapi supaya dia tumbuh dengan individu yang memang sesuai dengan potensinya masing-masing, kemampuannya. Menurut Mbak, bagaimana perspektif agama Islam menyikapi adanya fenomena bias gender dalam warisan budaya patriarki? Nah, kalau kita membahas Islam, ya Islam itu kan sudah mengatur semuanya. Dan bahkan kalau misalnya kalau ada nih, jadi ada dua pendapat. Yang pendapat katanya memang harusnya itu patriarki itu memang harus ada. Soalnya kan zaman dulu itu kan yang mempunyai rasional yang tinggi itu kan Nabi Adam. Kemudian Hawa itu kan kemudian digoda sama setan langsung mau. Kayak gitu kan, otomatis kan dia mempunyai kelemahan nalar, kayak gitu kan, ada yang mengatakan begitu. Tapi sebetulnya Islam itu adalah agama yang memang tidak memandang jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kan kita kan kalau misalnya dilihat kan yang penting dia bertakwa. Dan kita juga melihat dulu, kita itu manusia diturunkan ke bumi itu tugasnya sebagai apa? Sebagai pemimpin kan, khalifah kan. Nah, otomatis mempunyai kesempatan yang sama untuk ngasih kebermanfaatan. Seperti yang kita tahu juga bahwa manusia yang itu kan, manusia bagus-bagusnya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, dengan adanya kesetaraan gender ini, supaya memenuhi hak-haknya, mendapatkan hak-hak yang sama, mendapatkan kewajiban yang sama, supaya apa? Untuk mempunyai akses ngasih kemanfaatan ke masyarakat. Jadi sebetulnya Islam itu sebetulnya memang mendukung tentang kesetaraan. Jadi tidak malah merugikan salah satunya laki-laki ataupun perempuannya, tapi sama-sama mengangkat derajat keduanya. Apalagi kita lihat ya sosok Nabi Muhammad ya, zaman dulu itu kan jadi sana kan zaman jahiliyah itu kan bayi perempuan itu kan kalau misalnya lahir kan langsung dibunuh kan. Sedangkan dengan adanya Islam itu dibiarkan hidup, dibolehkan hidup. Kemudian pas poligami zaman dulu sebelum ada Islam boleh tuh perempuan tuh kayak sebatas kayak buat barang yang dikasihkan, misalnya habis dinikahkan ini dikasihkan ke ini lagi kayak gitu kan, diwariskan. Tapi kan dengan adanya Islam itu tidak, poligami saja itu dibatasi dan disyaratkan ketika boleh poligami jika bisa adil dan maksimal kan juga 4. Zaman dulu kan sebelum ada Islam itu kan sampai banyak sekali nggak terbatas. Nah itu jadi Islam itu sebetulnya sangat pro ataupun memang sangat sepakat dengan adanya kesetaraan gender ini. Tetapi kan dengan adanya budaya yang tadi ya, budaya yang patriarki itu kan menyebabkan ya seakan-akan kita itu dikendalikan oleh masyarakat, dikendalikan oleh lingkungan, budaya sosial, kebiasaan yang ada di situ tuh gimana? Itu bagaimana menurut Mbak Vika misalnya itu tentang feminis secara positif gitu kan? Ya. Itu kalau apakah itu bisa melawan patriarki saat ini? Ya, itu jadi kalau kita mau membahas feminis ya, itu sangat panjang sekali. Soalnya feminis awal munculnya adanya feminisme itu pertama kali muncul itu pas ada buruh perempuan mendapatkan upah yang tidak sesuai. Jadi itu padahal tupoksi kerjanya sama dengan laki-laki, tetapi mendapatkan upah yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki ya. Itu makanya muncul gerakan feminisme yang pertama atau kita sebut dengan feminisme gelombang 1. Tetapi ada juga feminisme yang tentang kekerasan seksual. Jadi itu feminisme itu gelombangnya ataupun ideologinya itu banyak sekali, tapi itu bisa sebagai alternatif untuk memberantas tentang bias gender itu. Bisa yang penting kita sama-sama berjuang gitu kan. Kadang kan feminis saat ini masih dipandang negatif ya. Soalnya katanya memang dibilangnya dengan adanya feminisme itu seakan-akan perempuan ingin mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Padahal tidak. Di sini tuh hanya meminta hak-hak yang sama. Ketika kita mendapatkan tupoksi kerja yang sama, setidaknya kita juga mendapatkan hak yang sama. Misalnya kalau misalnya pekerjaan juga ya, kalau pas lagi cuti harusnya tetap dibolehkan, hanya sebatas itu sebetulnya.
hanya meminta hak-haknya dan supaya mendapatkan kewajiban yang sama kayak gitu, bukan untuk mengunggulkan. Masih sering sih ya Mbak ya. Iya, banyak yang mengatakan gitu. Jadi dulu juga pas Mbak Vika tahu juga, oh kok kayak gini ya feminisme ya, oh berarti ini tuh menentang dong, menentang Islam dong dan sebagainya. Nah setelah kita baca lagi ya, kemudian dipahami yang betul-betul, ternyata enggak kayak gitu. Awal mulanya tuh bukan untuk menentang adanya ini ya, mengunggulkan supaya lebih tinggi dibandingkan laki-laki, enggak, tapi memang hanya sebatas meminta haknya. Kayak misalnya zaman dulu itu banyak sekali produksi porno kayak gitu kan. Nah, sehingga itu tuh diminta, maksudnya adanya feminisme itu supaya pemberantasan itu, supaya tidak ada kayak misalnya jual beli tentang eksploitasi perempuan. Nah, lebih ke situ gerakan feminismenya. Jadi supaya pemenuhan hak-hak pada perempuan dan betul-betul tidak ada diskriminasi di ruang publik. Bisa dikatakan seperti woman support woman juga. Iya, itu. Bahkan malah ya, kita itu kayak gini ya, kita membahas tentang ayo kita tetap kesetaraan gender gitu dan sebagainya. Tapi ada juga loh di pihak kita, di pihak perempuan yang tidak mau. Ngapain sih, kan emang dalam Islam itu kan perempuan kan di dalam rumah saja, nggak boleh kemana-mana kayak gitu. Nah itu yang jadikan kok gitu ya pemahaman, jadi kan saklek sekali. Yang dimaksudkan itu kan ketika kayak gitu kita bisa ngasih kemanfaatan ke yang lain, ke lingkungan kita, tidak hanya sebatas kita cukup diam di rumah saja. Seharusnya kan seperti itu. Bahkan ada yang golongan kita, aku sih nggak mau ya tentang kajian itu. Tak tanya kenapa, iya soalnya kayak seakan-akan kita itu jadinya itu jadi membantah, menentang kayak gitu kan. Kata siapa menentang? Ya itu kalau misalnya dengan adanya suami nanti kita kerja dan sebagainya, itu kan tetap adanya kesepakatan keduanya, harusnya kan kayak gitu. Jadi tentang kesetaraan gender itu juga harus kita pahami tentang peranannya dalam relasi juga, kemudian dalam masyarakat juga. Nggak hanya sebatas satu utuh itu saja, tapi banyak sekali sisinya yang kita harus pahami gitu. Kalau cuma sebagian aja yang kita pahami, pasti kita akan salah memahaminya gitu. Jadi lebih baik semuanya, semua sisi itu apa dipahami. Mengenai budaya patriarki juga adanya sebagian besar di masyarakat kita semua, di lingkungan masyarakat tradisional ya Mbak ya, yang di kampung. Jadi yang di desa, hidup di desa itu mempunyai keterbatasan. Iya, jadi dia nggak sebebas yang hidup di kota. Kalau misalnya di desa itu kan masih tradisional banget ya, masih profesional banget. Omongan tetangga juga belum, pemikirannya belum seterbuka yang tinggal di kota. Jadi mempunyai tantangan lebih besar dibandingkan yang hidup di kota. Jadinya yang seperti kayak kita gini ya, lebih sulit. Jadi yang tinggalnya di desa itu seakan-akan emang lebih sulit untuk menjadi individu yang sesuai dengan kemampuannya, yang sesuai dengan potensinya. Menurut Mbak Vika, tentang fenomena bias gender saat ini yang memiliki banyak sekali pengaruh negatif terhadap peran perempuan atau laki-laki. Lalu bagaimana solusi dalam menyikapi fenomena bias gender pada warisan budaya patriarki ini, Mbak? Oke, jadi ini supaya kita bisa tidak melanggengkan budaya itu ya, nah otomatis kita harus mencegahnya nih. Dari siapa? Dari kita sendiri, sebelum nantinya kita ngasih tahu ke orang lain kayak gitu kan. Jangan sampai kita ngasih tahu tapi kita tidak melakukan kan kayak gitu kan. Kayak yang terpenting ada yang ke satu, kita memahami potensi setiap orang masing-masing. Jangan sampai kita hanya ngejudge ya, jangan sampai kita hanya mengatakan dengan sifatnya. Kita kan nggak tahu dia tinggal di lingkungan seperti apa kayak gitu. Misalnya laki-lakinya dia kok sensitif, kok perempuan dia itu kok egonya tinggi, keras kepala sekali. Nah itu dengan kita memahami supaya kita tidak melanggengkan budaya itu, kita
supaya tidak ngejudge gitu aja. Jadi saling memahami satu sama lain. Kemudian yang kedua itu tidak mendiskriminasikan, ya, membeda-bedakan laki-laki, membeda-bedakan perempuan. Misalnya ini kan tugasnya laki-laki. Nah, kenapa kalau misalnya kita bisa, si perempuan bisa melakukan, kenapa tidak? Kan kayak gitu. Jadi tidak ada diskriminasi. Kemudian yang ketiga itu dalam hal relasi. Misalnya kita punya pasangan. Nah, kita juga itu harus saling memahami tugasnya, perannya, entah itu misalnya di relasi sudah rumah tangga ya, yaitu saling berbagi. Misalnya ini nanti pekerjaan domestik bagaimana pembagiannya, kemudian mengasuh anak bagaimana pembagiannya, apakah saya boleh bekerja, misalnya perempuan apakah saya boleh bekerja, nanti bagaimana tinggalnya. Nah itu kan harus kita bahas, supaya apa, supaya kita tidak melanggengkan budaya itu. Kemudian yang keempat itu dalam pengasuhan anak, supaya tidak melanggengkan budaya patriarki, otomatis kita tidak juga membeda-bedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Jangan seakan-akan dia tuh cewek kemudian dimongong banget, dielus-elus banget. Udah kamu gak usah kerja, nanti ibu aja yang memenuhi semua kebutuhan kamu, tapi kamu tetap sekolah, udah kamu kayak gini. Nah itu kan sebuah bentuk pembedaan ya, pembedaan anak ya. Nah itu. Kemudian yang laki-laki, kamu gimana sih laki-laki, harusnya kamu tetap kerja kayak gini dan ngasih beban mental ke anak laki-laki yang terlalu banyak, sehingga dia mempunyai tekanan kayak gitu. Tekanannya tuh yang tidak sesuai kadarnya gitu loh, jadi terlalu over sekali. Nah itu jadi dalam pengasuhan yang keempat. Kemudian yang kelima dalam masyarakat. Jadi dalam masyarakat itu kita nggak bisa misalnya nonton TV, jalanan kok kayak gitu, Jawadon kok kayak gitu, ya di dalam tonton TV ya kita harus memahami bahwa itu pilihan dia, tidak ada pemaksaan. Misalnya oh iya cewek katanya kalau dengan kesetaraan itu kan dibolehkannya itu ya tetap kerja kayak gitu, pengennya kerja nggak mau di rumah. Tapi ketika dia si perempuan mempunyai pilihan untuk di rumah saja, mungkin bisnis atau fokus anak, itu nggak masalah. Yang paling penting adalah itu hasil pilihannya dia gitu, hasil memang keputusannya dia tanpa adanya pemaksaan di luar sana. Yang paling penting itu. Jadi supaya kita tidak melanggengkan budaya itu, supaya tidak ada bias gender di lingkungan kita, ya dengan seperti itu. Yang penting pola pikir kita, pikiran kita juga tidak disempitkan dengan oh ini laki-laki kayak gini, oh ini perempuan kayak gini. Sebetulnya di dalam masyarakat laki-laki boleh kok mempunyai kerjaan seperti chef, bisa hobi memasak kayak gitu. Perempuan boleh kok dia hobinya jadi teknisi dan lain sebagainya, itu dibolehkan. Jadi tidak mengkotak-kotakan, ya udah laki-laki kamu cengeng banget sih, laki-laki kok nangis kayak gitu, kamu kok perempuan kok sok-sokan banget, sok kuat, kamu nggak butuh cowok ya kayak gitu. Jadi itu kita sebenarnya nggak dibolehkan kayak gitu. Dengan kita memahami itu, pola pikir kita memahami adanya kapasitas itu, kita jadi tahu pemikiran kita itu lebih luas memandangnya, nggak sesempit oh ini tugasnya laki-laki saja, oh ini tugasnya perempuan saja, tapi lebih memandang dengan kompetensinya, potensinya, kemampuannya, lebih ke situ. Nah, yang terakhir, menurut Mbak Vika, adakah pesan yang dapat disampaikan kepada masyarakat dalam menyikapi isu bias gender pada saat ini? Yang paling penting itu adalah kita semua itu harus saling memahami, saling menghargai keputusan satu sama lain. Misalnya laki-laki ingin berkarirnya jadi mua, jadi desainer, itu tidak masalah. Jangan sampai kita ngejudge, oh itu kan pekerjaannya cewek itu harusnya nggak kayak gitu. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain supaya tidak ada diskriminasi, kemudian supaya tidak ada pembedaan laki-laki dan perempuan, dan yang paling penting adalah mengedukasi kita dan selalu introspeksi. Apakah kita sudah masuk ke dalam lingkungan yang memang sadar tentang gender atau tidak, kayak gitu. Boleh jadi kita ngomong banyak, kita paham tentang ilmu, tentang oh iya harusnya kesetaraan gender seperti ini, kayak gini, tapi dalam penerapannya dia masih tidak menghargai satu sama lain, masih diskriminasi. Nah itu kan tidak sebagai bentuk implementasi. Mungkin tadi itu ya terakhir Mbak.
Sekian podcast dari kami, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa fenomena bias gender saat ini masih sangat banyak, dan itu karena budaya patriarki yang mengkotak-kotakan setiap laki-laki harus bekerja, perempuan tidak boleh bekerja, dan laki-laki nggak boleh seperti pekerjaan-pekerjaan seperti yang menurut mereka itu pekerjaan perempuan, seperti mua sebagai chef. Nah, perempuan juga nggak boleh sebagai teknisi, mungkin aja pekerjaan bengkel mungkin ya. Itu Bahkan banyak ya sekarang perempuan banyak yang udah bengkel juga. Mungkin ya karena itu mengkotak-kotakan itu. Dengan adanya konstruksi masyarakatnya. Mungkin seperti itu, Mbak. Mungkin cukup ya, Mbak, podcast kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Nah, cukup dari saya. Maaf atas segala kesalahan. Terima kasih Mbak Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.